Halo warga-wargi Jagat Sukmo, ketemu lagi di channel ini. Masih bersama gue Adit Pramudio. Gue Brisena. Kali ini kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng Abri, Adit dan Brisena. Oke. Nah, sesuai dengan nama segmennya kita pasti bakalan ngobrol-ngobrol nih warga-wargi Jagat Sukmo ya. Nah, kali ini yang mau gue obrolin adalah tentang calon arang. Pernah denger gak lo? Baru kali ini gue dengar. Jadi calon arang itu, kalau gue bilang calon arang itu identik dengan leak Bali. Kalau leak pasti lo tahu dong. Nah, jadi yang akan gue ceritakan ini adalah bukan legenda ya, kisah di balik ilmu leak Bali itu, yaitu ada namanya kisah calon arang. Kalian penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau kalian terima resikonya. Jagat Sukmo. Oke, ya jadi tadi kan gue udah bilang ya, gue mau jelasin tentang calon arang. Jadi ini latarnya di kerajaan Kediri. Kediri Jawa Timur lah ya? Iya, yang diperintah oleh nama rajanya Raja Erlangga ya. Jadi saat itu di sebuah daerah yang namanya Daha, hiduplah seorang janda yang bernama Kirangda. Kirangda dia punya anak yang namanya Ratna Manggali ya. Ratna Manggali ini cantik jelita lah. Ratna Manggali. Nah, tapi kenapa dia belum dapat jodoh nih Ratna Manggali. Kenapa? Karena si Kirangda ini yang nanti dikenal sebagai calon arang itu, dia itu adalah seorang dukun sakti. Dia punya ilmu sihir, dikenal sebagai penyihir yang bengis gitu. Berarti Black Queen Magic ya? Iya, Ratu ilmu sihir, Ratu ilmu hitam ya. Iya, jadi semacam kayak gitu dia. Jadi si namanya tadi siapa? Kirangda ya, dikenal juga sebagai calon arang. Nah, Kirangda ini punya anak namanya Ratna Manggali. Ratna Manggali. Anaknya tuh cantik jelita lah pokoknya ya. Cuman anehnya dia belum mendapatkan jodoh. Jadi belum ada pria yang berani mendekatinya. Ternyata ada sebabnya. Alasannya karena Kirangda yang nantinya akan dikenal sebagai calon arang itu, dia adalah seorang penyihir. Dia ahli ilmu hitam lah. Ratu ilmu hitam. Dia terkenal punya ilmu hitam. Nah, makanya para lelaki di desa itu takut buat deketin Ratna Manggali ya. Karena kenapa? Takut kalau misal salah-salah kata, salah-salah tindakan langsung diteluh gitu lagi sama ibunya, karena kan ibunya terkenal penyihir bengis. Nah, karena itu ibunya jadi marah nih ceritanya nih. Marah karena anaknya dikucilkan, anak ceweknya. Gak ada yang mau nikahin. Pada takut kan ya? Pada takut. Nah, jadi oh iya, tadi gue belum jelasin ya, ini settingnya ini di saat kerajaan Erlangga, kerajaan Kediri. Di daerah yang namanya Daha. Desanya namanya Desa Daha. Nah, udah tuh tadi kan akhirnya karena marah ibunya, si Kirangda itu dia menebarkan teluh di desa itu. Jadi karena dia sakti juga kan, dia punya ilmu itu. Oh ya, satu lagi, Kirangda itu pengikut Dewi Durga. Dewi Durga itu di kepercayaan Hindu deh kayaknya adalah dewi kesesatan. Jadi intinya berarti dia jahat, aliran hitam lah. Iya, jahat. Jadi dia pengikut Dewi Durga dan dia juga menganut ilmu hitam. Nah, udah tadi kan dia menyebar teluh ke seluruh desa, akhirnya banyak yang mati, hewan-hewan pada mati, terus hasil-hasil pertanian pada gagal semua, terus hancur pokoknya porak-poranda, bahkan banyak juga warga-warganya yang meninggal. Nah, ada beberapa yang belum meninggal ini melaporlah ke Raja
Erlangga. Karena ini masih kawasan kerajaannya, kerajaan Kediri itu. Daerah kuasanya dia ya? Jadi dia lapor ke Raja Erlangga, lalu Raja Erlangga akhirnya mengutus nih, utusan raja untuk istilahnya tangkep si calon arang ini ya. Tapi ternyata utusan Raja Erlangga itu kurang kuat. Kalah sakti berarti? Kalah sakti. Nah udah akhirnya gagal, akhirnya Raja Erlangga pergi ke Empu Barada. Empu Barada ini memang terkenal juga akan kesaktiannya, cuma dia ilmunya putih nih. Ya, jadi Empu Barada, dia datang, dia ceritain lah si Raja Erlangga, ceritain ini gue kena masalah, ada orang namanya calon arang gitu-gitu, desa kita dia punya kena teluh. Udah akhirnya Empu Barada setuju untuk membantu menuntaskan si calon arang ini. Cuman pakai siasat nih. Empu Barada punya anak buah, punya murid. Iya benar, gue sambil baca nih. Iya. Namanya Empu Bahula. Jadi dia utus Empu Bahula untuk caranya gini, siasatnya nikahin aja nih si Ratna Manggali. Anaknya si calon arang itu. Karena diduga calon arang ini ilmunya itu dituliskan ke dalam satu kitab, Dit. Itu menurut info yang gue dapat ya. Jadi jadi calon arang tuh ilmunya semua, kesaktiannya semua itu ajian-ajian, amalan-amalannya, mantra-mantranya gitu. Dia tulis dalam satu kitab. Nah, menurut Empu Barada, kalau dia punya kitab ini, dia pasti bisa nyalahin calon arang. Makanya siasatnya itu tadi dia ngirim Empu Bahula menikahi si Ratna Manggali, which is itu adalah anaknya si calon arang. Yang sudah ditunggu-tunggu ya, Bri ya? Iya. Maksudnya kan udah waktunya nikah tapi kok belum laku-laku. Makanya gitu, calon arang juga sebenarnya ada senangnya juga. Akhirnya anak gua ada yang mau nikahin nih. Berarti si calon arang ini curiganya hilang ya? Curiganya hilang dengan kesenangan karena dia menikahi anaknya. Iya, bisa jadi. Jadi diharapkan Kerajaan Erlangga tuh mengharap ya udah teluhnya selesai nih. Karena kan masalahnya sebenarnya gara-gara anaknya nggak ada yang mau nikahin aja gitu. Ini udah ada yang nikahin, Empu Bahula. Ternyata tetap dikasih teluhnya nggak berhenti. Masih jahat terus. Masih jahat terus nih si calon arang. Akhirnya Empu Bahula itu yang memang tujuan utamanya kan mengambil kitab itu untuk mencari kelemahan calon arang. Akhirnya dicurilah kitabnya. Berhasil Bahula dan diserahkan ke Empu Barada. Singkat cerita, akhirnya calon arang berhasil dikalahkan oleh Empu Barada, Dit. Gitu, sorry gue lap dulu ya. Nah, jadi itulah kenapa sekarang gini. Itu kan tadi settingnya di Kediri itu Jawa Timur. Nah, kenapa Leak tuh terkenalnya di Bali sih? Nah, itu kenapa, Bri? Nah, ternyata ini dari sumber yang gue dapat juga. Nah, kalian juga kalau misalnya punya info yang lebih valid juga boleh komen ya. Jadi calon arang ini punya murid, pasti orang sakti punya murid kan. Nah, murid-muridnya itu setelah calon arang dikalahkan oleh Empu Barada, ada yang kabur ke Bali. Membawa ajaran-ajaran yang diajar oleh calon arang. Salah satunya ilmu leak. Ilmu leak itu cuma sebagian ilmunya calon arang, Dit. Sebagiannya doang. Setengahnya iya, nggak ada setengahnya mungkin. Itu cuma sebagian ilmu yang dimiliki calon arang. Berarti calon arang sakti banget ya. Terus jadinya udah tuh, itu kenapa leak bisa ada di Bali. Nah, itu kemungkinan diduga karena murid-muridnya calon arang yang kabur itu akhirnya dia menyebarkan ilmunya di Bali. Berarti itu berdasarkan informasi yang gue dapat. Nah, balik lagi nih teman-teman yang lebih tahu secara detail boleh kolom komen langsung aja. Nah, ini juga gue dapat sumber dari internet ya, Dit ya. Jadi ilmu leak ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya, jadi nggak cuma ilmu leak doang. Jadi ada 3 tingkatan yang gue dapat. Tingkat bawah, tingkat tengah, sama tingkat tinggi. Nah, kalau tingkat bawah, orang-orang ini biasanya bisa mengubah wujudnya menjadi binatang. Kayak monyet, anjing, ayam putih, kambing, babi betina, kenapa mesti betina? Babi gue jaga. Dan lain-lain lah, pokoknya hewan ya. Jadi yang ilmu tingkat pertama tuh atau tingkat bawah tuh dia bisa mengubah dirinya jadi hewan. Itu tingkat paling bawah. Tingkat paling bawah. Jadi itu tadi kan ilmu tingkat bawah. Sekarang ilmu tingkat menengah. Jadi orang-orang yang menguasai ilmu tingkat menengah ini bisa mengubah wujudnya menjadi burung Garuda. Bisa terbang tinggi, punya paruh yang tajam, cakarnya berbisa, dan matanya bisa keluar api. Ya, saking ya. Jadi kalau yang tadi tingkat bawah cuma jadi monyet, jadi anjing, jadi ayam, ini bisa jadi Garuda. Yang ketiga tuh ilmu leak tingkat tinggi. Jadi dia bisa mengubah wujudnya menjadi bade atau yang namanya menara pengusungan jenazah bertingkat 21 atau yang disebut juga tumpang selikur dalam bahasa Bali.
Ya. Rekor 21 benar. Nah, nggak cuma jadi menara, jadi seluruh menara itu berisi api. Jadi siapapun yang kena menara itu, apa saja yang kena sasarannya tuh, bisa jadi debu. Saking sadisnya. Itu kalau. Tapi menurut gue Bri ya, yang dari tingkatan pertama itu juga udah ngeri banget ya. Iya. Maksudnya bisa berubah jadi binatang. Iya. Gitu. Tapi buat apa ya jadi binatang ya? Kalau ya mungkin ada niat jahat. Iya, tapi itu menyelinap. Tapi menurut gua sih itu tergantung orangnya sih ya. Betul. Digunanya untuk apa gitu. Betul. Kalau orang punya ilmu itu gitu. Bener. Ya kan? Nah, di ini juga gua dapat informasi ya. Gua rangkum aja. Jadi sebenarnya ilmu leak itu tadinya tidak identik dengan ilmu yang negatif. Jadi itu sebenarnya ilmu untuk melampaui batas kemanusiaan. Batas diri kita. Misal kita sebagai manusia biasa ya udah cuma bisa sekolah, bisa belajar apa normal gitu. Nah, ini kita ilmu yang melampaui batas, mungkin jadi bisa terbang, jadi bisa nembus tembok misalnya kayak gitu. Nah, balik lagi, orang yang udah bisa menguasai ilmu itu akan memakainya secara positif atau negatif. Ya, itu dia. Ibaratnya kayak gini, pisau. Pisau itu tajam kan? Kalau lu pakai buat motong bawang nggak ada masalah. Iya. Malah buat lu makan kan gitu. Bisa berguna lah ya. Tapi bisa lu pakai juga buat nusuk orang. Okay. Nah, sebenarnya bukan pisau yang salah, tapi niat orangnya yang orangnya itu dia. Sama aja sih menurut gua dengan ilmu itu ya. Nah, baik lagi ya. Ngomong-ngomong tentang calon arang yang tadi gua udah jelasin ceritanya. Nah, ternyata pertunjukan calon arang itu sering diadakan menjadi pertunjukan seni di Bali. Saat ini ya? Saat ini. Okay. Jadi kalau lu sering dengar ada pertunjukan calon arang gitu. Gue belum pernah nonton sih guys. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang udah pernah nonton atau orang Bali langsung boleh deh. Kalau nanti penjelasan gue ada yang salah, komen ya guys ya. Nah, jadi pertunjukan calon arang ini adalah merupakan salah satu pertunjukan di Bali yang menampilkan perhelatan antara unsur negatif dan unsur positif. Ya, jadi pertunjukan calon arang ini merupakan salah satu kesenian Bali yang termasuk dalam kategori ritual sakral. Jadi nggak setiap saat digelar atau nggak bisa sembarangan dipentaskan dan butuh tempat yang khusus. Nah, ada istilah yang namanya wetangan mata. Lo pengen tahu nggak? Apa tuh? Jadi, wetangan mata merupakan salah satu bagian sakral juga nih dari pertunjukan calon arang di Bali itu. Jadi wetangan ini merupakan relawan yang dikorbankan. Maksudnya korban? Tahu nggak buat dikorbankan? Untuk memancing para leak atau praktisi-praktisi ilmu jahat, ilmu hitam itu ya? Untuk datang. Jadi wetangan mata itu relawan itu akan menjalani proses pelepasan roh. Jadi rohnya dikeluarin sehingga mati suri. Bayangin orang dibikin mati suri. Supaya biar kelihatan mungkin untuk memancing yang tadi gue bilang ya. Mungkin dan menjalani ritual seolah-olah mereka sudah meninggal. Nah, jadi karena ada ritual pelepasan roh ini, bisa ada kemungkinan rohnya nggak balik atau mati. Wah gila, serem banget. Iya, gue baru tahu loh. Jadi mungkin emang benar-benar sakral, dibuat sesakral mungkin. Berarti nggak sembarangan orang melakukan pementasan itu. Betul. Dengan kata lain, relawan wetangan tidak hanya sebatas tidur saja, tetapi memerlukan kesiapan jasmani dan rohani karena menghadapi risiko kematian. Tapi maaf ya, gue nggak tahu. Tapi ada yang mau ya? Ya ada, banyak. Ada ya? Banyak. Kita bisa cari di YouTube atau di online lah. Kita bisa cari di sosmed juga bisa ritual calon arang ini. Kayaknya gue abis ini akan pengen sih penasaran searching lagi gimana ritualnya. Berarti gitu. Salah satu ritual berat. Jadi watangannya abis itu orang yang tadi dipaksa dikeluarkan rohnya itu diarak oleh masyarakat ke kuburan dan jadi media untuk pancing kedatangan leak atau pelaku ilmu hitam. Nah, biasanya kalau leak-leaknya udah datang nih, tandanya adalah ada lolongan suara anjing. Tandanya begitu. Tanda tapi mereka itu ngelakuinnya selalu di makam atau gimana? Untuk mengundang si leak-leak. Sepertinya ini kalau dari informasi dari gua nih dia kayak gitu. Jadi diarak sampai ke kuburan. Jadi nggak sembarangan ini Bri ya? Betul. Nggak sembarangan ritual ya? Sembarangan ritual. Serem banget kan orang lagi hidup dipaksa dikeluarin rohnya. Terus belum ada kemungkinan lagi rohnya nggak selamat. Ini kalau kalian juga punya kayak cerita nih tentang wetangan ini yang ternyata rohnya nggak balik lagi, boleh nih, seru nih kayaknya kalau buat dibahas ya. Berat sih itu kata gue. Bukan berat, maksud gue
Itu ritual serem. Iya, tapi buat, mungkin buat gua sama Bri mungkin karena kita nggak paham nggak biasa, ya. Nggak paham juga Bri. Nggak paham, benar. Karena kita belum terbaca dari sumber-sumber itu. Tapi gua rasa mungkin orang-orang yang ada di dalam ritual itu orang-orang yang ahli lah, maksudnya yang udah tahu gimana caranya supaya kemungkinan negatif seperti rohnya nggak balik itu jadi lebih sedikit. Iya, jadi gitu Dit. Jadi kisah calon arang itu nggak cuma jadi kisah, tapi dijadikan sebuah pertunjukan juga. Tapi dengan ritual yang tidak persiapannya nggak biasa, ya nggak gampang. Karena orang gitu. harus dikeluarkan dari rohnya harus dikeluarkan. Nah, ini untuk juga yang gue baca tujuan pertunjukan ini adalah untuk menyadarkan orang-orang yang tadi praktisi ilmu jahat itu ilmu hitam supaya kembali ke jalan yang benar. Gitu. Nah, ada lagi yang menarik. Jadi di kalangan masyarakat yang menonton nih, yang nonton pertunjukan tadi, itu kalau nggak nonton pertunjukan sampai selesai bisa bahaya juga. Kenapa itu? Itu yang gue dapet. Karena jika sudah meninggalkan tempat pertunjukan yang belum selesai, bisa menimbulkan akibat yang tidak diharapkan. Jadi harus ditonton sampai tuntas. Tapi gue pernah baca dikit ya. Katanya kalau misalkan nonton acara tari calon arang itu, mereka tuh penonton nggak cuma sekedar penonton yang ada di panggung itu ya Bri ya? Jadi kayak mungkin ada yang datang yang lain makhluk-makhluk lain. Oh, itu gue baru tahu tuh. Lu baca info dari mana tuh? Pernah baca sedikit, gue nggak banyak. Cuman bener nggak sih yang lo tahu? Itu sih gue baru tahu dari lu deh. Oh, gitu ya? Oh jadi gitu ya. Jadi mungkin ada entitas-entitas lain yang ikut datang. Ya itulah pasti kepancing kan karena ada wetangan tadi kan. Atau yang bisa ngeliat ya anak-anak yang bisa, orang-orang yang bisa punya kelebihan untuk melihat kali ya, Bri. Bisa jadi. Lu pernah nonton Insidious apa ya? Insidious yang dia keluar juga kan ke dunia roh gitu kan. Si siapa? Warren itu ya? Iya, Warren itu gue lupa sih nama-nama tokohnya ya. Tapi kan intinya gini, kalau ada tubuh yang kosong, pasti roh-roh di sekitar tuh kayak berebutan gak sih buat memasuki tubuh itu. Tubuh itu kan. Iya, kan. mungkin itu juga penyebabnya kenapa bisa ada entitas gaib lainnya yang datang juga. Tapi gue juga pernah tahu nih dari temen gue yang bisa ngeliat juga, katanya kalau orang yang gampang dimasukin, dikunjungin tubuhnya itu karena dia sudah terbuka dimensinya katanya. Oh, dimensi. Jadi kayak lu nih, misalkan lu nggak bisa ngeliat nih, nggak bisa ngeliat makhluk lain, tapi lu pengen lihat nih Bri. Oh, jadi kayak terus dibuka mata batinnya gitu. Indigo gitu. Ya, bukan anak indigo, jadi dari orang yang tidak bisa melihat bisa melihat. Jadi mata batin lu dibuka. Begitu ditutup lagi, lu berarti sudah membuka dimensi lain kan? Sudah pernah melihat dimensi sudah pernah lain, melihat yang lain-lain itu kan. Jadi terus begitu lo ditutup lagi, udah kayak nggak tahu ya, gue bener masalah itu lo udah kedetek. Wah, ini si Bri ini udah. Oh, ini dia. Udah ada nongol dikit nih, pintunya udah kebuka dikit gitu. Iya, gue juga pernah nonton film singkat. Gue nontonnya singkat, maksudnya mungkin gue liatnya di sosial media. Jadi ada orang yang entah habis operasi mata atau gimana gitu. Akhirnya setelah dia selesai dari rumah sakit gitu, dia tuh bisa ngelihat makhluk lain. Nah, sebenarnya makhluk lain tuh sebenarnya nggak tahu kalau dia akan tahu, malah tahu kalau kita bisa lihat dia. Kalau dia tahu kita bisa lihat dia akan ngikutin kita. Iya, betul. Gitu. Wah, bener nggak nih pengalaman dari anak indigo nih? Boleh komen di bawah. Bener nggak sih kalau misalnya mereka itu kalau tahu kita bisa melihat keberadaan mereka, apakah bener nggak sih mereka akan ngikutin kita? Menarik nih. Terus kita juga butuh koreksian dari teman-teman. Betul banget. Yang tahu tentang calon arang dan leak-leak tadi. Please komen di bawah. Kita mohon maaf kalau kita ada salah informasi ya. Salah informasi juga, gue juga minta maaf. Oke. Tapi gue penasaran banget sih. Kita butuh informasi kayak gitu. Betul. Nah, kalau kalian nih punya info-info atau kalian mau datang studio kita buat cerita apa aja deh, nggak mesti leak, nggak mesti calon arang, kalian boleh DM kita di Instagram ini atau komen di bawah juga, pasti kita baca. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu ya infonya. Oke, segitu aja Bri. Segitu aja sih info dari gua tentang leak thank you. calon arang. Asik sih ceritanya itu calon arang. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Gua Brisena, gua Adit Pramudio. Sampai jumpa dan bye-bye.